Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa selalu diberi kesehatan ya. Dan mari kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Nah, meskipun belajar melalui daring, tetap semangat ya anak-anak. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Vidya Izatuniswa, mahasiswa praktik keguruan Universitas Negeri Yogyakarta. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Vidya ya. Nah, Ibu di sini akan mengajar mata pelajaran produksi pengolahan hasil hewani. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan membahas mengenai pengendalian mutu bahan baku hewani. Tujuan pembelajaran. Jadi, setelah mempelajari materi tentang pengendalian mutu bahan baku pengolahan hewani, diharapkan siswa dapat yang pertama, menjelaskan karakteristik mutu bahan baku pengolahan hewani. Kedua, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dan metode pengendalian mutu bahan baku hewani. Yang ketiga, siswa mampu mengendalikan bahan baku pengolahan hewani dengan tepat dan mandiri. Bahan hasil hewani seperti daging, ikan, susu, dan telur merupakan bahan pangan yang cepat mengalami penurunan mutu atau kerusakan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena tingginya kandungan air dan protein pada hasil hewani sehingga menjadikan bahan hasil hewani sebagai tempat tumbuh yang cocok bagi mikrobia. Nah, penurunan mutu bahan hasil hewani sampai batas tertentu dapat menyebabkan bahan tersebut menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Seperti yang terlihat pada gambar daging, ikan, dan telur ini. Nah, untuk daging dan ikan yang masih segar, biasanya ditandai dengan warna daging merah atau warna khas ikan, aromanya anyir atau amis khas daging, rasa khas darah, dan teksturnya kenyal, tidak kaku, serta bila ditekan dapat kembali. Sedangkan daging yang sudah tidak segar atau mengalami pembusukan, warnanya akan berubah menjadi pucat, terlihat kotor, aromanya tengi, dan bila ditekan akan terasa lembek serta tidak kembali ke posisi semula. Selanjutnya, bagaimana sih cara untuk mendeteksi umur telur atau kualitas telur? Nah, untuk telur sendiri, seperti yang terlihat, telur dimasukkan ke dalam gelas atau wadah yang berisi air, sehingga hal ini akan menunjukkan kualitas telur. Untuk telur yang segar akan tenggelam di dasar gelas, sedangkan untuk telur yang tidak segar akan mengapung di permukaan gelas. Setiap jenis bahan memiliki kriteria dan persyaratan mutu tertentu agar layak dikonsumsi. Faktor-faktor internal dan eksternal memberikan kontribusi bagi penurunan mutu bahan hasil hewani tersebut. Agar tetap layak dikonsumsi, diperlukan pengendalian terhadap faktor-faktor penyebab penurunan mutu tersebut agar bahan hasil hewani tetap memenuhi persyaratan mutu, layak dikonsumsi, dan memiliki daya simpan yang panjang. Nah, untuk mempelajari tentang mutu bahan hasil hewani, faktor-faktor yang mempengaruhi dan metode pengendaliannya, perhatikan dan simak baik-baik video ini ya. Mutu bahan pangan. Mutu adalah gabungan sejumlah atribut yang dimiliki oleh bahan atau produk pangan yang dapat dinilai secara organoleptik. Atribut tersebut meliputi parameter kenampakan, warna, tekstur, dan rasa. Misalnya, untuk menilai mutu daging segar, biasanya dilihat dari kenampakan luarnya, yaitu terlihat segar, warna dagingnya merah segar, teksturnya kenyal dan tidak kaku, serta tidak berbau busuk. Karakteristik mutu bahan pangan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, karakteristik fisik. Jadi, karakter fisik ini dapat dilihat dari luar atau tampak meliputi penampilan, warna, ukuran, bentuk, dan cacat fisik. Jadi, jika bahan hasil hewani tersebut memiliki ciri penampilan yang masih khas atau sesuai, maka bahan tersebut masih
segar dan layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, karakteristik tersembunyi. Artinya, karakteristik mutunya tidak dapat dilihat secara langsung dari luar, sehingga harus dilakukan pengecekan khusus untuk mengetahui nilai gizi dan keamanan mikrobiologi. Bahan pangan setelah dipanen akan mengalami serangkaian proses perombakan yang mengarah ke penurunan mutu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi penurunan mutu bahan pangan, yaitu pertama, kerusakan fisik. Kerusakan fisik dapat disebabkan oleh perlakuan fisik seperti terbanting, tergencet, atau terluka. Perlakuan tersebut dapat menyebabkan terjadinya memar pada buah dan sayur, luka pada ikan saat ditangkap, dan adanya benda asing seperti rambut, pasir, batu, dan sebagainya. Seperti yang terlihat pada gambar ikan ini, ikan mengalami kerusakan fisik pada saat ditangkap, sehingga dapat dikatakan bahwa ikan ini sudah mengalami penurunan mutu atau kualitas. Yang kedua, kerusakan kimiawi. Penurunan kandungan senyawa kimia pada bahan pangan dapat terjadi karena proses pencucian atau pemanasan yang merusak beberapa jenis vitamin. Kerusakan kimiawi dapat juga terjadi karena proses autolisis pada ikan, oksidasi pada bahan berlemak, browning enzimatis dan non-enzimatis. Contohnya pada gambar kerusakan kimiawi ikan ini, jaringan-jaringan bagian dalam ikan sudah mengalami kerusakan kimiawi karena sudah terurai oleh enzim proteolitik yang menyebabkan daging ikan ini lebih lunak dan apabila ditekan tidak akan kembali ke posisi semula, sehingga daging ikan ini dapat dikatakan sudah mengalami penurunan mutu atau kualitas. Yang ketiga, kerusakan biologis dan mikrobiologis. Kerusakan biologis disebabkan oleh hewan-hewan seperti serangga, semut, lalat, dan tikus. Bahan pangan hasil hewani juga rentan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh binatang kecil atau serangga. Misalnya, jika daging dikerubungi oleh banyak lalat yang kotor, maka daging tersebut sudah mengalami penurunan mutu atau kualitas. Sedangkan kerusakan mikrobiologis disebabkan oleh mikrobia seperti jamur, yeast, dan bakteri. Contohnya, apabila bahan pangan disimpan terlalu lama tanpa adanya penanganan, kemudian sudah mengeluarkan bau busuk akibat pertumbuhan bakteri pembusuk, maka bahan pangan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Tindakan pencegahan penurunan mutu bahan pangan dapat dilakukan pada berbagai tahapan, yaitu tahap pertama, tahap penanganan. Pada tahap ini, penurunan mutu dapat dicegah dengan cara pre-cooling, penanganan steril, pencucian, penyiangan, blanching, sortasi, dan grading. Pre-cooling merupakan tahap pendinginan secara cepat selama 48 jam atau kurang dengan tujuan agar produk tersebut tidak mengalami penurunan mutu. Kemudian, penanganan steril. Semua yang berkaitan dengan proses penanganan pada bahan pangan harus dilakukan secara steril, mulai dari diri atau orang, harus menggunakan penutup kepala untuk menghindari jatuhnya rambut yang rontok, penggunaan sarung tangan agar bahan pangan tidak tercemar, juga alat yang digunakan harus benar-benar steril sehingga tidak terjadi penurunan mutu. Penyiangan, yaitu proses membuang bagian-bagian yang tidak digunakan. Misalnya, pada bahan pangan ikan, dilakukan penyiangan pada bagian sisik, isi perut, dan insang untuk dibuang. Blanching merupakan proses merebus sebentar dengan air mendidih yang bersuhu kurang dari 100 derajat Celcius. Biasanya digunakan untuk penanganan pada buah dan sayur. Sortasi dan grading, yaitu proses pemilihan bahan pangan yang digolongkan berdasarkan kebutuhan tertentu. Misalnya, penggolongan berdasarkan kesegaran, mulai dari yang masih segar, sudah tidak segar, dan tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini dilakukan untuk menjaga mutu agar tetap baik. Yang kedua, tahap pengawetan. Pada tahap ini, penurunan mutu dapat dicegah menggunakan suhu rendah, iradiasi yaitu penggunaan sinar, dan penggunaan bakteri antagonis yang berperan dalam menghasilkan bakteri antibiotik pada bahan pangan yang mengalami penurunan mutu. Yang ketiga, tahap pengolahan. Selama pengolahan, penurunan mutu dapat dicegah melalui penggunaan suhu tinggi, penurunan kadar air, penambahan kimia, dan fermentasi. Contohnya, pengalengan ikan, penjemuran pada ikan sehingga membuat ikan awet,
dan fermentasi susu menjadi yogurt. Nah, sekarang kita masuk pada pengendalian mutu daging ternak besar. Daging merupakan suatu bahan pangan yang sifatnya mudah rusak. Hal ini dikarenakan daging merupakan media yang disukai oleh mikroorganisme karena memiliki kadar air dan protein yang tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian terhadap mutu daging untuk menjamin ketersediaan daging yang memenuhi syarat kesehatan, mutu, dan gizi. Untuk memperoleh kualitas daging yang tinggi tidak hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan penerapan penjaminan mutu pada sistem peternakan sapi potong, pemeriksaan antemortem, teknik penyembelihan, serta penanganan dan penilaian mutu karkas sapi yang diperoleh. Karakteristik mutu daging sapi. Karakteristik mutu daging sapi dibagi menjadi dua, yaitu mutu fisik dan mutu biologis. Yang pertama, mutu fisik. Sifat fisik daging berkaitan erat dengan kualitas daging dan menentukan tingkat penerimaan konsumen. Biasanya konsumen akan memilih daging dengan memperhatikan penampakan secara fisik yang meliputi warna, tekstur, kegelapan, kebasahan, serta intensitas aroma daging segar. Penampilan daging banyak dipengaruhi oleh faktor selama pemeliharaan, penanganan sebelum pemotongan, hingga penanganan setelah pemotongan. Warna. Warna merupakan salah satu indikator mutu daging, meskipun warna tidak mempengaruhi nilai gizi. Warna daging ditentukan oleh kadar myoglobin atau zat warna daging atau otot pada daging tersebut. Kandungan myoglobin pada hewan bervariasi tergantung pada jenis hewan, umur, jenis kelamin, dan macam otot. Sapi memiliki kandungan myoglobin yang lebih tinggi daripada hewan ternak ruminansia kecil seperti kambing, domba, dan babi. Sehingga daging sapi memiliki warna merah dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging kambing. Daging sapi jantan lebih merah dibandingkan daging sapi betina. Bagian otot yang sering digerakkan akan memiliki warna yang lebih merah dibandingkan otot yang tidak sering digerakkan. Selain itu, warna daging juga dipengaruhi oleh pH daging. Bila sapi mengalami stres atau kelelahan sebelum dipotong, maka kandungan glikogen pada otot akan menipis, sehingga konsentrasi asam laktat yang terbentuk tidak dapat menurunkan pH hingga mencapai pH normal, yaitu 5,6. Bila pH akhir lebih tinggi, maka daging akan terlihat gelap, keras, dan kering. Dikenal dengan istilah dry, firm, dark, atau DFD. Bila proses pasca rigor berlangsung lebih cepat dan pH akhir yang dicapai lebih rendah dari 5,6, daging akan terlihat pucat, lunak, dan berair, atau dikenal dengan istilah pale, soft, equated atau PSE. Tekstur daging ditentukan oleh umur hewan saat disembelih, penanganan hewan sebelum, saat, dan setelah penyembelihan. Daging hewan muda lebih lunak dibandingkan daging hewan yang lebih tua. Daging hewan yang tidak mengalami stres sebelum dan saat penyembelihan akan lebih empuk dibandingkan dengan daging hewan yang mengalami stres sebelum dan saat penyembelihan. Daging pada fase pre-rigor lebih empuk dibanding pada fase rigor mortis. Daging yang telah mengalami aging atau pelayuan memiliki tekstur yang lebih empuk dibandingkan daging yang tidak dilayukan. Saat proses pelayuan, enzim proteolitik memecah protein akan aktif mendegradasi myofibril dengan sempurna sehingga tekstur daging menjadi lunak. Protein myofibril merupakan protein yang berlimpah dalam otot dan penting dalam proses kontraksi otot. Tekstur juga dipengaruhi oleh banyak sedikitnya morbing atau lemak yang tersebar di dalam serat-serat daging. Flavor dan aroma. Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa dan aroma daging ternak antara lain spesies, jenis pakan, jenis kelamin, umur hewan, kandungan lemak, dan umur daging setelah penyembelihan. Daging segar mempunyai rasa khas darah serta aroma yang anyir. Kedua yaitu mutu mikrobiologis. Daging mengandung air, protein, dan lemak yang cukup tinggi sehingga menjadi media yang baik bagi pertumbuhan mikrobia. Mikrobia, khususnya bakteri, merupakan mikroorganisme yang umumnya bersifat merusak dan membuat busuk.
Bakteri akan berkembang baik sangat cepat bila berada pada lingkungan yang cocok, seperti kadar air yang tinggi, media kaya nutrisi, ketersediaan oksigen dalam jumlah yang cukup, temperatur ruangan, dan lingkungan yang kotor. Bakteri tidak dapat dilihat, namun hasil aktivitasnya dapat terlihat berupa proses pembusukan yang ditandai dengan warna biru kehijauan, timbul lendir, dan aroma yang menyimpang. Selama masih berada dalam tubuh sapi yang hidup, kondisi daging adalah steril. Namun, bila sapi sudah disembelih, maka akan terjadi kontak antara daging dengan pisau, tangan, udara, dan lingkungan sekitar, sehingga mulailah terjadi kontaminasi oleh mikrobia yang menyebabkan kerusakan daging. Bakteri yang dapat mengontaminasi daging dapat dikelompokkan menjadi bakteri penyebab infeksi atau penyakit dan bakteri penyebab keracunan atau intoksikasi. Bakteri penyebab penyakit diantaranya Escherichia coli, Salmonella, dan Listeria monocytogenes. Sedangkan bakteri penghasil toksin atau racun pada daging adalah Clostridium botulinum dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu daging sapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu daging sapi diantaranya yang pertama, kondisi sebelum pemotongan terdiri dari mutu genetik yang meliputi spesies, jenis kelamin, tipe ternak, dan umur. Kemudian, kondisi pemeliharaan meliputi jumlah dan kualitas pakan, pemeliharaan kesehatan hewan, frekuensi pembelian vaksin, dan obat-obatan, serta manajemen pemeliharaan. Yang kedua, kondisi sebelum dan saat penyembelihan yang meliputi kesehatan hewan, kecukupan istirahat, tingkat stres hewan sebelum dan saat disembelih, cara dan tingkat higienitas penyembelihan. Yang ketiga, kondisi setelah penyembelihan terdiri dari yang pertama, metode pelayuan. Pelayuan adalah penanganan daging setelah disembelih dengan cara menggantung atau menyimpan karkas pada temperatur di atas titik beku daging, yaitu sekitar negatif 1,5 derajat Celcius selama beberapa waktu. Selama proses pelayuan, terjadi aktivitas enzim yang mampu menguraikan tenunan ikat pada daging sehingga daging memiliki tekstur yang lebih empuk dan memiliki flavor yang lebih kuat. Selama proses pelayuan, juga terjadi pengeluaran darah yang lebih sempurna, pembekuan asam laktat dari glikogen otot berlangsung secara sempurna, sehingga pertumbuhan bakteri terhambat dan lapisan luar daging menjadi lebih kering sehingga kontaminasi mikrobia pembusuk dapat dihambat. Kedua, metode pemasakan. Metode pemasakan meliputi suhu dan tekanan yang dipakai selama pemasakan. Metode pemasakan seperti direbus, dikukus, ditumis, atau digoreng. Yang ketiga, tingkat keasaman atau pH daging. pH daging akan berpengaruh terhadap warna, daya ikat air, dan keempukan daging. pH yang dianggap normal untuk daging adalah 5,6. Yang keempat, pemakaian bahan pengempuk daging, misalnya papain dari enzim pepaya atau bromelain. Yang kelima, marbling, yaitu lemak intramuskular atau lemak yang menyebar dalam otot. Marbling berfungsi mempertahankan keutuhan daging dan sangat berpengaruh terhadap tekstur dan cita rasa daging. Semakin banyak kandungan marbling, semakin lezat dan empuk daging tersebut. Yang keenam, metode penyimpanan dan pengawetan. Yang ketujuh, macam otot dan lokasi otot. Otot yang terletak pada daging yang jarang digerakkan akan lebih empuk dibandingkan otot yang sering digerakkan. Selanjutnya, metode pengendalian mutu daging sapi. Pengendalian mutu daging sapi pasca penyembelihan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya teknologi pendinginan, pembekuan, penggaraman, penambahan senyawa aditif, dan lain sebagainya. Pendinginan dan pembekuan merupakan teknologi yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan mutu daging, khususnya daging segar. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menangani produk daging segar, yaitu praktek higienis, temperatur yang sesuai, dan kemasan vakum. Yang pertama, praktek higienis. Praktek higienis merupakan faktor terpenting dalam menangani produk daging. Praktek higienis dapat dirinci dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, kebersihan diri atau karyawan yang meliputi kebiasaan mencuci tangan, tidak berambut gondrong dan tidak berkuku panjang, tidak menggaruk-garuk anggota tubuh saat menangani produk daging, tidak menggunakan perhiasan seperti jam dan cincin saat menangani produk daging, menggunakan penutup rambut dan apron saat menangani produk daging,
tidak menangani produk daging bila sedang sakit atau bila ada bagian tubuh yang terluka, tidak merokok saat menangani produk daging. Yang kedua, kebersihan peralatan yang meliputi membuang sisa makanan yang menempel pada peralatan, mencuci peralatan menggunakan air panas dan digosok, mencuci dengan sabun, membilas dengan air bersih yang mengalir, melakukan proses disinfeksi atau membunuh bakteri, dan peralatan yang dikeringkan. Yang ketiga, memahami cross-contamination atau kontaminasi silang sebagai berikut. Tidak menyimpan produk daging berdekatan dengan produk makanan kaya protein lain seperti unggas, susu, telur untuk menghindari berpindahnya bakteri ke produk daging. Tidak menggunakan peralatan pisau atau telenan bersamaan untuk mengolah produk daging dan produk makanan kaya protein lainnya seperti unggas atau ayam. Mencuci tangan terlebih dahulu ketika menangani produk bukan daging dan setelah selesai mencuci tangan lagi sebelum mengerjakan produk daging atau produk lainnya. Tempat sampah yang sudah penuh harus segera dibuang. Yang keempat, usaha preventif atau pencegahan. Tidak membeli daging dari sumber yang tidak melakukan praktik higienis, tidak membeli daging dari sumber yang tidak mengenal jelas asal-usul daging yang dijual, memasak produk daging sampai tingkat kematangan yang penuh atau well done, tidak membeli atau mengkonsumsi produk daging matang yang sudah dipajang tanpa ada pemanas. Yang kedua, penyimpanan beku atau freeze. Pembukaan daging dapat dilakukan dengan meletakkan daging dalam freezer atau bagian atas pada unit refrigerator atau freezer room. Temperatur yang direkomendasikan untuk pembekuan adalah negatif 8 derajat Celcius sampai dengan negatif 20 derajat Celcius dengan sistem pembekuan cepat atau air blast freezing. Ketahanan daging yang disimpan dalam keadaan beku adalah 3-6 bulan. Yang harus diperhatikan dalam proses pembekuan adalah tidak boleh sering terjadi fluktuasi temperatur yang akan menyebabkan pencapaian titik beku pada bagian tengah daging menjadi lebih lambat. Selanjutnya, kemasan vakum. Kemasan vakum atau kemasan hampa udara adalah jenis plastik yang merupakan kopolimer dari vinylidin klorin dan vinyl klorid yang dapat mengerut bila dipanaskan. Kemasan vakum pada awalnya diaplikasikan untuk produk kaya kalkun yang kemudian berkembang untuk produk ayam, daging asap, produk sosis, dan daging segar. Kemasan yang berisi produk kemudian direndam ke dalam wadah berisi air panas sekitar 5 detik. Kemasan vakum akan mengerut dan mengisi ruang pada permukaan daging sehingga memiliki ketahanan yang sangat baik bagi produk daging. Dengan penghampaan udara, diharapkan tidak ada lagi oksigen dalam kemasan sehingga pertumbuhan bakteri menjadi terhambat. Daging yang dikemas vakum harus disimpan
dalam temperatur dingin, yaitu sekitar -1 hingga 0 derajat Celcius. Kemasan vakum tidak boleh bocor untuk mencegah pertumbuhan bakteri perusak daging. Daging yang dikemas vakum akan memiliki ketahanan selama 3 bulan jika penanganan vakum dilakukan dengan benar, disimpan pada suhu dingin tanpa fluktuasi temperatur, dan kemasan vakum tidak bocor. Nah, sekian penjelasan untuk materi pengendalian mutu bahan baku hasil hewani. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.